Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal makan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil insan sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ila akhir zaman, amma ba'd. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para habaib yang senantiasa memberikan keberkahan dan juga para asatidz. Mudah-mudahan kita doakan bersama, mudah-mudahan mereka senantiasa dipanjangkan umur, disehatkan, afiahkan, bahkan rezeki, sehingga terus dapat bersama kita memuliakan, memberikan keberkahan dalam majlis kita. Amin ya rabbal alamin. Dan segenap hadirin jamaah majlis Sadadul Qulub yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kita terus bersyukur kepada Allah dengan memuja dan memujinya, berzikir kepadanya, bertasbih dan berdoa kepadanya, tunduk dan patuh pada semua apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya. Ya besar. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang mulia ini kita kembali hadir, kita berkumpul di tempat yang mulia, tempat majlis ilmu, majlis zikir bersama orang-orang yang mulia, orang yang mana kita niat kita untuk berzikir, niat kita untuk hadir majlis ilmu, niat kita untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang-orang yang mulia. Dan juga insya Allah di waktu yang mulia, waktu antara maghrib dan isya, bahkan sudah masuk isya, mudah-mudahan kita dengan berkah niat kita, tempat yang mulia, orang-orang yang mulia, insya Allah kita pun dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita saat ini telah memasuki daripada bulan Dzulqa'dah, salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan yang mulia. Jadi bulan yang mulia, kita seperti berada bersama orang-orang yang memakai pakaian yang bagus. Tatkala kita mau berada bersama orang yang berpakaian bagus, kita tidak berpakaian bagus, maka kelihatan malu kita. Begitupun juga tatkala kita berada di bulan yang mulia, orang-orang itu tanpa sepengetahuan kita, orang-orang yang mulia mereka beramal dengan amalan yang mulia. Dan itu pun tatkala seseorang itu dibuka hijabnya, maka seseorang itu baru kelihatan mana orang-orang yang berjalan, beramal, melakukan sesuatu amalan yang mulia, dan mana orang yang lalai, tertidur, mana orang yang melakukan dosa dengan kesibukan dosa dan maksiatnya. Maka di saat itulah kita akan mengetahui. Oleh karena itu kita diajarkan oleh ulama dan para guru kita, maka anggap saja kita mengetahui keadaan tersebut. Orang-orang yang baik, orang-orang yang mulia sibuk dengan melakukan dan beramal mulianya, dan orang yang lalai sibuk dengan kelalaiannya, orang yang bermaksiat sibuk dengan kemaksiatannya. Maka kita malu tatkala orang lain melihat kita pun kita dalam keadaan lalai, dalam keadaan tidur, dalam tidur, tidak berzikir, tidak ibadah maksudnya. Dan juga apalagi kita sibuk dengan kemaksiatan kita, maka kita malu dilihat oleh orang yang dibuka hijabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitupun juga dalam kesempatan yang mulia seperti ini, kita berada di bulan mulia, maka beramallah amalan yang mulia.
maka kita akan termasuk pada golongan orang-orang yang disibukkan dengan beramal amalan yang mulia. Ya. Kalau bisa kita bagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, hendaknya kita berada pada posisi di saat Allah melihat pada orang-orang yang baik, kita ada di dalam golongan orang yang amal baik. Dan kita tidak ada tatkala Allah melihat pada kelompok golongan orang-orang yang tidak baik, maka kita pun tidak ada di tempat tersebut. Karena itu di bulan yang mulia ini Allah memberikan rambu-rambu kepada kita, ya, lampu ya kepada kita bahwasanya ini bulan yang mulia, ini orang yang mulia, ini waktu yang mulia dan seterusnya. Maka beradalah kalian bersama orang-orang yang mulia dan kesibukannya. Jadi bulan Dzulqa'dah adalah salah satu bulan yang mulia dan juga sudah mulai masuk bulan ya orang sibuk dengan melaksanakan ibadah hajinya. Ya, jemaah haji sudah mulai berangkat dari negara mereka masing-masing dan tempat mereka masing-masing. Ya, maka bayangan gambaran mereka jamaah haji itu seperti orang-orang yang menuju akhirat. Ya, bagaimana orang yang di dunia ini ya, yang akan menuju ke akhirat. Ya, jadi orang tidak bisa sampai di dunia ini ke negeri akhirat kecuali meninggal dulu. Enggak mungkin hidup langsung pada mahsyar, hidup langsung hisab, tidak mungkin. Jadi orang-orang yang menuju hari akhirat itu pasti dia akan meninggal dulu. Orang yang meninggal itu gimana? Dia dimandikan, dikafankan dan dipakai yang putih dan dikumpulkan nanti putih-putih semua nanti. Ya, bagaimana jamaah haji? Mereka berpakaian putih. Ya, mereka memakai kain ihram. Ya, dan orang yang menuju ke alam akhirat, dia dikubur dengan menunggu keadaannya. Kemudian begitu pun juga orang-orang yang melaksanakan ibadah haji, mereka nanti menunggu berada di padang Arafah dengan pakaian putih. Mereka tak ada kerjaan, menunggu di situ. Mereka ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka bertafakur dan berzikir dan takbir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan begitu tatkala mereka orang-orang yang berada dalam kubur mereka dibangkitkan, mereka bersama-sama, mereka dikelompokkan pada kelompok masing-masing. Dan begitu pun juga jamaah haji itu mereka berada kelompok masing-masing. Ada yang dengan temannya dan yang keluarganya. Nah, di akhirat begitu pun juga akan dikumpulkan, ya, mulai dihisab, mulai disirat dan seterusnya. Nah, mereka semuanya tidak ada yang mereka inginkan ya di akhirat itu kecuali keselamatannya. Mereka tidak ada yang mereka inginkan, tidak ada di akhirat itu. Mereka ingin mobil mereka kembali. Mereka tidak ingin di akhirat itu ya keluarganya berkumpul, tidak ada. Yauma yafiru bil akhi, yauma yafiru mar'u min akhi. Mereka pada saat itu masing-masing lari dari keluarga, anak, teman dan semuanya. Ya. Nah, begitu pun juga ya di saat mereka melaksanakan ibadah haji, ya mereka berada pada Arafah, ya mereka menyibukkan diri mereka mendekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau di padang Arafah, orang-orang yang masih sibuk dengan selfie-nya, orang-orang yang masih sibuk dengan main-mainnya di padang Arafah, ya berarti adalah orang yang betul-betul jauh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di saat mereka di padang Arafah, mereka disibukkan. Tidak ada yang mereka lihat. Mereka lihat cuma langit. Yang mereka lihat adalah semuanya putih-putih semua. Yang mereka lihat tenda-tenda putih semua. Yang mereka lihat gunung-gunung semua kanan kiri mereka. Langit mereka di sana di saat itu menyibukkan ibadah, berzikir, bertasbih, ya, memuja dan memuja Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan menjadi kewajiban bagi seorang melaksanakan ibadah haji. Nah, jadi bulan Dzulhijjah, bulan Dzulqa'dah dan bulan Dzulhijjah adalah bulan yang mana jamaah haji mereka beribadah, melaksanakan ibadah haji kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita yang belum melaksanakan ibadah haji, kita yang tidak melaksanakan haji di rumah kita, di negara kita ini, maka ya hendaknya kita mengambil tafa'ul, ya, mengambil keberkahan,
melakukan apa yang mereka lakukan, ya, bukan tawaf, bukan sa'i, bukan, tapi memperbanyak zikir dan memperbanyak ibadah. Nah, insya Allah kita pun akan melaksanakan melaksanakan membaca doa Arafah nanti seperti tahun-tahun kemarin. Ya, sama di saat mereka membaca doa, mereka berzikir di pada Arafah, nah, kita pun di tempat kita membaca zikir-zikir. Ya la ilaha illallah adadal layali wa zuhur, la ilaha illallah adadal ayami wa syuhur. Bacaan-bacaan zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga kita di saat itu ya sama seperti mereka yang berada di padang Arafah. Mereka yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak ada tujuan mereka, tidak ada pikiran mereka kecuali ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bulan Dzulqa'dah ini adalah salah satu bulan orang melaksanakan ibadah haji, atau bulan yang haram atau bulan yang mulia. Nah, hendaknya kita pun ya take down atau stop dulu dari kesibukan kita dunia, ya, memikirkan kita beribadah, lebihkan ibadah kita, sehingga orang yang beribadah di hari yang mulia maka pahalanya lebih. Orang yang beribadah di waktu yang mulia pahalanya lebih. Beribadah di bulan yang mulia pahalanya lebih, dan seterusnya. Dikarenakan dia berada pada bulan, waktu, dan tempat yang mulia, sehingga kemuliaan itu akan berimbas kepada pahala-pahala kita. Jadi harapannya bulan yang mulia ini kita dapat melaksanakan, memperbanyak ibadah, memperbanyak zikir, ya, memperbanyak beramal, amal soleh, sehingga kita bisa dapat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan yang mulia ini, Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad dalam kitab Nasaid Diniyahnya yang kita baca, beliau mengajarkan kepada kita ya tentang wa summa alamu rahimakumullah annal muharramat qismaini. Ketahuilah hadirin semuanya, kemarin kita sudah belajar tentang yang halal. Nah, sekarang ini beliau mengatakan, ketahuilah bahwasanya yang haram itu terbagi dua. Yang haram daripada makanan-makanan itu terbagi dua secara kelompok besarnya. Yang pertama adalah muharramun bi ainih, bendanya itu haram, makanannya tidak boleh dimakan haram karena sudah qat'i, ya, sudah ada di dalam Al-Quran tentang bahwasanya itu haram. Ya, bukan sesuatu yang tidak yang baru disampaikan oleh ulama, bukan. Ya seperti ada belut lah, ya, seperti makanan yang baru-baru seperti ini, yang jijik, yang baru tidak ada saat ini, yang dahulu tidak ada, bukan. Tapi sudah qat'i dalam Al-Quran bahwasanya barang itu, makanan itu, benda itu, hewan itu haram, ya, yaitu seperti ya Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya, hurrimat alaikumul maitah, Allah telah haramkan kepada kalian bangkai. Jadi bangkai itu haram. Jadi jenis barangnya emang haram. Jadi kita tidak boleh lagi mencari celah untuk mengambil, untuk menjadikan makan atau konsumsi ataupun apapun dari sesuatu yang sudah dinyatakan haram di dalam Al-Quran. Dan begitu pun juga sesuatu yang halal di dalam Al-Quran tidak boleh lagi diutak-utik lagi menjadi haram. Ya, tidak boleh. Ya. Ya, kemudian wadam, darah tidak boleh juga, haram juga. Walahmul khinzir, ya, makan daging babi. Wa ma uhilla li ghairillah, dan apa yang disembelih selain nama Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya. Ya, jadi sudah barangnya emang haramnya. Ya, seperti kita ini babi, anjing, itu sudah haram, dan yang lahir dari keduanya itu haram memang. Ya, darah emang haramnya, tidak boleh dimakan. Ya. Itu bendanya emang haram. Dan yang kedua, jenis yang kedua, sesuatu yang halal akan tetapi
ya bukan milik kita, maka menjadi haram kalau kita mengambilnya. Ya, apel halal, ya, pempek halal, ya, minuman es jeruk halal, tapi bukan milik kita, kita ambil maka menjadi haram. Kalau kita mengambilnya, mengkonsumsinya, memakannya tanpa izinnya, maka menjadi haram. Itu jenis yang kedua. Jadi jangan kita ya sekali lagi berani mengambil hak orang, ya mengambil hak orang yang bukan milik kita. Jangan mudah-mudah. Jadi karena sesuatu yang kita anggap itu mudah, ya padahal itu haram, menganggap itu enteng, padahal itu hukumnya berat, haramnya, ya maka dia akan menyebabkan dia menjadi orang yang fasik, ya fasik. Orang yang fasik itu adalah orang yang selalu beramal buruk, selalu beramal maksiat. Ya, karena dikarenakan mengentengkan. Jadi tidak boleh kita mengentengkan sesuatu yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala betul-betul. Dan kemudian ya, ketahuilah kata beliau bahwasanya dalam segi hubungan kita dengan manusia, hendaknya kita juga harus perhatikan. Manusia itu kata beliau terbagi tiga. Ya, terbagi tiga. Yang pertama adalah manusia kelompok yang pertama ma'rufun bis-salah wal khair wal wara. Orang yang sudah terkenal, ya, sudah diketahui, sudah dikenal dengan kebaikannya, kesolehannya. Maka mereka mutlakon, ya, yajuzu muamalatuhum. Diperbolehkan secara mutlak bergaul, berdekat kepada mereka. Jadi kalau sudah kita tahu orang itu baik, dikenal dengan orang yang baik, maka kita boleh mendekat dan berteman kepadanya, tidak usah ragu-ragu lagi. Karena apa? Karena berteman dengan orang yang baik akan menular kebaikannya. Kalau kita berteman dengan orang yang suka salat berjamaah, salat di masjid, kita pun lama-lama akan salat masjid. Kalau kita berteman dengan orang yang tidak suka sholat di masjid, kita pun akhirnya tidak akan melaksanakan sholat di masjid. Kalau kita berteman dengan orang yang birrul walidain, ya, terkenal dia itu birrul walidain, kita tahu, maka kita pun akan mendapatkan imbas kebaikan birrul walidainnya. Nah itu. Jadi akan berimbas, walaupun dia itu orang birrul walidain dan kita tidak tahu misalkan. Kita berteman kepadanya, kita dapat imbas. Nah, jadi tatkala kita sudah tahu orang itu orang baik, maka hendaknya kita boleh dianjurkan berteman kepadanya karena dia adalah orang yang baik, ya. Dan tatkala orang yang baik itu mendapatkan pahala, mendapatkan rahmat, mendapatkan pandangan dari Allah, maka kita pada saat itu berteman kepadanya, dekat kepadanya, kita pun mendapatkan ya pahala pandangan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita lewat dalam urusan dunia ini kebaikan, lewat pada kita suatu masalah, ya. Jadi kalau bisa kita mendapatkan kebaikan dan masalah dalam kehidupan dunia ini. Ya, misalkan kita dekat dengan orang, ya, orang yang pegawai negeri, dia akhir bulan dapat gaji. Kita berteman dengan orang yang pegawai negeri dapat per 3 bulan dapat gaji per 3 bulan dari gaji besar. Kita tidak tahu, ya, kita berteman kepadanya secara tidak langsung kita dapat imbas. Ngajak makan dia, ya akhir bulan, secara tidak langsung. Pas 3 bulan dia ngajak jalan-jalan, apa? Dapat gaji per 3 bulan, secara tidak langsung. Nah, begitu pun juga kita berteman kepada orang yang baik. Orang itu dia itu birrul walidain. Orang itu dia suka membaca Al-Quran, ya, setiap hari dia baca Quran. Orang itu setiap hari dia bersedekah, ya. Orang yang secara terus mendapatkan, orang yang selalu membaca Quran, ya, orang yang akan mendapatkan kebaikan,
ya, kebaikan dunia akhirat, ya, kebaikan pahala, ya, dan juga kebaikan ya lisannya, jasmaninya mendapatkan kebaikan. Ya. Nah, kita berteman kepada mereka secara tidak langsung kita pun mendapatkan ya, kebaikan juga. Ya, tadi sudah birrul walidain. Begitu juga orang yang bersedekah. Orang yang bersedekah itu akan menjadi hatinya akan baik, akan bagus hatinya. Selain mendapatkan pahala yang besar, hatinya orang yang suka bersedekah itu akan menjadi baik. Ya, kita secara tidak langsung berteman kepada mereka, maka kita pun akan berimbas kepada kebaikan kepada kita. Jadi jangan sungkan-sungkan kita berteman kepada orang baik. Malah kita harus berkorban biar dapat berteman kepada orang yang baik itu. Jadi kalau ada orang yang baik, kita jangan usah kita mikir-mikir lagi, langsunglah kita teman kepada mereka. Nah, di mana berada? Oh, aku ini lagi di pasar. Ya sudah, tunggu dengan aku mau ikut. Di mana? Aku lagi dekat masjid. Ya sudah, tunggulah. Pasti orang yang baik itu ujung-ujungnya pada tempat-tempat yang baik. Nah, begitupun sebaliknya, orang yang tidak baik, maka ujung-ujungnya akan melakukan hal yang tidak baik. Ya, walaupun dia pecahnya baik, tapi ujung-ujungnya, akhirnya, endingnya akan melakukan hal-hal yang tidak baik. Dan yang kelompok yang kedua adalah kelompok orang-orang yang tidak diketahui dia ini orang baik atau bukan. Kita belum berteman, baru kenal, baru kita dekat. Nah, kalau kita melihat mereka itu dan orang itu ada di dekat kita, nak berteman kita dekat atau tidak, maka tanya-tanya dulu. Ya, selidiki dulu orang itu baik atau tidak. Ya, biar apa? Biar kita tidak kena imbasnya. Kita dekat sama dia, kita makan minum sama dia, ya. Kita duduk sama dia, tampaknya ada polisi razia. No, apa? Mana narkoba? Tak kita kena juga. Ditanya ibu, kau ni kena tidak? Waktu polisi ni, kau ni ngapain? Periksa dulu. Gara-gara berteman kepada mereka. Ya. Makanya kalau kita berteman kepada seseorang, maka tanyalah dulu, selidikilah dulu. Jangan sampai kita dapat imbas yang tidak baik. Ya, kita sudah tahu, kita berteman sama orang penjual minyak wangi, kita pun akan mendapatkan bagian minyak wanginya. Apalagi ya elok teman itu lagi hadir marhaba, kita dapat minyak wangi, dapat kebagian minyak wanginya. Apalagi ikut watan umpaan lebaran, dapat minyak wangi sebotolnya oleh kandang. Kenapa? Ya, kandang jual minyak wangi. Jadi tokonya nih. Tokenya nih, nah, begitu pun juga. Ya, kita berteman kepada orang yang penjual bakso, nah dapat bakso. Ya, penjual ini dan itu dapat juga kebaikan. Jadi orang yang baik itu pasti akan menularkan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang baik. Ya, walaupun dia bagaimanapun, walaupun dia tidak jual apa, tidak jual ini, tidak jual nyawang, tidak jual bakso, tidak jual indah, tapi dia orang baik, maka pasti akan memberikan kebaikan. Makanya senantiasalah, ya berikanlah kebaikan, berikanlah maslahat kepada teman-teman kita, maka kita akan mendapatkan kebaikan juga, maslahat juga. Ya, seperti orang yang membagikan hartanya, ya. Orang membagikan hartanya misalkan kepada keluarganya, Allah SWT tidak akan menambahkan hartanya kecuali kalau dia itu sudah bagikan hartanya, memberikan nafkah kepada keluarganya. Nah, dia ada duit 100.000 nih, ya. Sayang tidak diunjuk terus uang rumahnya, tidak dibagi-baginya, padahal nak belanja uang rumahnya, tidak diunjuknya. Allah tidak akan berikan lagi rezeki dia sebelum dia memberikan rezekinya, nafkahnya kepada orang tua atau kepada istrinya dan keluarganya. Dan kalau dia bagikan, ambillah ini dan itu, tinggal ini sedikit buat aku. Dan kalau dia sudah bagikan hartanya itu, baru Allah akan berikan rezeki yang berikutnya. Nah, begitu pun juga orang yang berbuat baik, ya dia tidak akan dia akan mendapatkan kebaikan lagi. Mendapatkan kuadrat lagi kebaikan. Ya, dia membantu orang. Dia akan dapatkan kelebihan lagi. Allah berikan kebaikan buatnya. Allah berikan rezeki, Allah berikan kebaikan dan semuanya. Kebaikan dunia ini tanpa terasa
dikarenakan dia membantu orang, karenakan dia bersedekah, karenakan dia membagi ini dan membagi itu, ya dikarenakan kebaikannya. Makanya rugi kalau kita berteman kepada orang yang tidak baik. Ya, ibarat rugi kita berteman kepada orang yang pelit, ya orang yang pelit susah kita ke rumah dia tidak nyawa minum air minum lagi tidak dapat, kenapa? Pelit dia, ya. Ataupun udah kebiasaan di rumahnya itu tidak suka tamu, pelit tidak kasih minum, nah itu ya tidak ada untung berteman dengan orang yang pelit, dan akan menjadi keberuntungan kalau kita berteman dengan orang yang dermawan. Jadi orang yang baik, ya kalau bisa ya kita cari teman-teman itu, kecuali teman-teman yang baik, teman-teman yang bisa mendatangkan kebaikan, ya bukan loka gawean baik, bukan loka duit baik, tapi dapatkan kebaikan. Ya kalau masalah dunia itu akan ada porsinya. Ya, berteman dengan orang baik, ya kita sudah mendapatkan kebaikan, keberkahan, ya akan mudah untuk mendapatkan pekerjaan, mendapatkan uang dan lain sebagainya. Karena ya jalan kita sudah baik, dan akan memperlancar kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Dan yang berikutnya, ya, jadi kalau sudah orang yang tidak baik harus tanya-tanya kita orang baru, tanya-tanya dulu. Orang yang ketiga adalah kelompok orang yang dikenal dengan orang yang suka gaul, ya. Orang yang tidak tahu, kadang dia baik, ya, kadang dia tidak baik, ya. Kadang dia bagus, kadang dia tidak bagus, tidak jelas gitu, laju galau. Maka harus kita berhati-hati dulu, tanya kepadanya kalau dia memberikan sesuatu kepada kita dari yang halal ataupun dari yang haram. Ya, jangan sampai kita tidak peduli halal atau haram, baik atau buruk yang diunjuknya tadi. Dia unjuk minyak wangi, dia unjuk ini dan itu. Tanya dulu, kau ini dapat dari mana? Oh, kau itu nambah, kau ini gawe tadi, nah sudah halal berarti. Ya, jadi kita harus hati-hati, jangan sampai kita tidak peduli dengan sesuatu yang haram yang kita pakai, yang haram yang kita konsumsi. Maka orang yang tidak peduli dengan haram atau halal, maka dia akan dimasukkan dalam neraka langsung, tidak pilih-pilih lagi. Masuklah dulu kau dalam neraka. Nah, jadi kan orang yang masuk neraka itu kan dihisap dulu. Orang masuk neraka itu ditimbang dulu. Orang yang masuk neraka itu lewat siratul mustaqim dulu. Ini orang yang tidak peduli dengan halal dan haram, yang penting dia makan, yang penting ada, maka langsung tidak lagi hisap, tidak lagi timbang, tidak lagi siratul mustaqim, langsung masukkan ke dalam neraka. Nauzubillah. Oleh karena itu perhatikan hal-hal yang baik, sehingga kalau sudah kebaikan yang kita perhatikan, maka jasmani kita akan baik. Ya, kalau sudah jasmani kita baik, ya, rohani kita pun kita perhatikan baik, maka insya Allah ya semua berarti kebaikan sudah ada pada kita. Kalau sudah rohani kita baik dengan laksanakan ibadah, ya jasmani kita sudah baik dengan mengkonsumsi, memilih yang baik, maka ibaratnya seperti kapal di lautan, sangat dibutuhkan. Ya, ibaratnya seperti pesawat, sangat dibutuhkan bagi orang yang mau berpergian. Kenapa? Ya, karena sudah ada kebaikan. Ya, ada pesawat, pastilah banyak yang mau naik, apalagi gratis. Ada kapal, ada ketek, banyak yang pasti ada yang pakai karena bermanfaat. Nah, jadi kalau orang yang tidak bermanfaat, ya seperti bunga-bunga yang bau busuk. Tidak ada orang yang mau cium bunga. Sudah tahu bunga bangki, ada tak yang mau meteknya, menciumnya? Dah jelas, ambillah kau. Injaklah. Kenapa? Tidak ada manfaatnya. Itulah. Jadi tinggal kita pikirkan, kita ini berada pada posisi yang mana? Orang yang baik, ya, ataupun orang yang yang harus diselidiki dulu, ataupun orang yang galak laju galau, yang halal yang haram laju galau, atau yang mana? Nah,
Salah seorang yang bernama Ibnu Mubarak, beliau mengatakan, beliau ditanya bagaimana seseorang itu kalau dia itu bergaul dengan raja, kalau ditanya dengan pemerintah, ya, raja atau pemerintah, apakah boleh kita langsung kita berteman kepadanya atau kita nak tanya dulu atau selidiki dulu? Maka ditanya oleh beliau, dia orang yang warak, ya, orang yang menjaga, berhati-hati. Dia menjawab, kalau melihat ada orang yang kita dekat kepadanya, tapi orang itu bergaul dengan pemerintah, maka lihat dulu apakah temannya hanya pemerintah itulah. Ya, misalkan dia sebagai pemerintahan, ya, begawi ke pemerintah, PNS, ya, ataupun dia jadi pegawai, ya, pecut atas, ya. Apakah dia punya teman? Tidak ada teman kecuali ruang lingkupnya orang pemerintahan. Kalau temannya hanya gitu, maka tidak usah kurang baik dia kalau berteman kepadanya. Tapi kalau dia punya teman yang lain selain orang pemerintahan, selain orang kerajaan, selain raja, ya, maka boleh kau berteman kepadanya. Ya, saking waraknya menjaga dari hal-hal yang subhat. Karena hal kita ini ada hanya 3, ya, yang halal, yang haram, dan subhat. Yang halal, ya, dikatakan oleh mereka para salaf, al halal la yahtamil saraf. Ya, bahwasanya sesuatu yang halal itu tidak terlepas pasti akan adanya ataupun dapat lama-lama pasti ada sesuatu yang berlebihan. Halal, ya. Seorang dia makan halal, tahu-tahunya dia punya lauknya sehari itu baca 4 macam. Karena kelebihan tadi, banyak duit tadi. Ada apa lah? Ayam ada, iwak ada, tempe ada, tahu ada, 4 macam lauknya. Ini berlebihan, ya. Jadi biasanya, ya, orang sesuatu yang halal itu, ya, lahir dari yang halal itu sifat berlebihan. Itu juga tidak baik. Dan begitu pun juga dari yang berlebihan tadi biasanya itu melahirkan sesuatu yang subhat. Ya. Kenapa? Kami ini biasanya makannya banyak. Iya, kami ini ada lauknya biasanya banyak tulah. Tukang makan galau kami ini. Ya. Jadi gimana? Iya, suruh uang lah belanja tiap hari. Berapa belanja? 300.000, 400.000. Akhirnya berlebihan, dari yang halal bisa menjadi berlebihan, ya, menjadi sesuatu yang tidak baik. Kenapa berlebihan? Dan begitu pun juga dari yang berlebihan itu bisa menjadikan yang haram. Ya. Kenapa? Ya, udah biasa makan banyak tadi, akhirnya nak banyak pula. Ya. Sudah biasa pakaian yang rapi, pakaian yang bersilih ganti, ya, nak lebaran minimal 2, minimal 3 kami. Banyak keluarga. Sudah biasa berlebihan karena banyak tadi, walaupun halal, akhirnya jatuhnya ke subhat. Ya, kenapa? Akhirnya dia tak peduli. Yang penting minimal 3. Ya. Akhirnya dari bisa lari ke subhat, dari haramnya ke haram. Punya kawannya, lembatnya, pinjamnya tak baliknya. Dia lembek dari duit yang tidak halal gara-gara berlebihan. Jadi walaupun halal maka jangan sampai berlebihan. Ya, lauk cukup maksimal sudah 2 macam, ya. Ya, jangan sampai berlebihan. Kan dari yang halal bisa melahirkan sifat yang berlebihan. Dari yang berlebihan melahirkan subhat. Dari yang berlebihan bisa melahirkan yang haram. Kita juga sekarang ini, ya, warga Indonesia ini, masyarakat ini bukan miskinnya, tapi karena pengen berlebihan. Ya. Kuota kami berapa? Wifi kami berapa?
Oh, HP 2, 4, HP 4, ya. Tak baca dikurangi, tak baca. Karena dari yang halal menjadi berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan bisa menjadi yang subhat. Lagi apa? Nak kata nak beli kuota, nak kata nak beli apa maya wifi, tak kaya apa HP, tak baca beli HP, akhirnya macam-macam ya gawe yang haram. Ya, demi mendapatkan uang tadi. Makanya berarti sesuatu yang halal itu harus kita perhatikan juga. Makanya yang dikatakan oleh beliau bahwasanya waman arada tawar wa tawari wa isarul halal bayan bagi ayatasif fi qana'ah minad dunya. Dan siapa yang mau dia tidak terjerumus dari yang subhat, tidak dia jatuh kepada yang haram, ya maka jangan sampai pertama berlebih-lebihan tadi. Ya, sifat tidak mau berlebih-lebihan itu adalah sifat qanaah. Ya, merasa cukup apa yang sudah ada sudah jadilah. Sudah ada HP di rumah Siko sudah jadilah. Bung dulu tidak pakai HP. TV biasa kampung Siko itu, ya. Kita sudah ada 2 HP, 4 oleh HP itu masih. Ya, sifat ini dari yang halal bisa berlebih-lebihan, jadi mengarahkan berlebihan bisa mengarahkan hal yang subhat dan dari yang haram. Ya, jadi qanaah hidup di dunia ini adalah suatu sifat yang bisa menjadikan kita hidup tenang di dunia ini. Coba kita tidak ada HP tenang. Coba saat ini sudah mulai tidak ada TV, dan hobi TV sudah mulai tenang. Tapi kacau dengan HP. Ada TV, kalau dulu kan sibuk TV terus, ya, sinetron dan nonton TV terus. Sekarang udah ada peduli dengan TV, HP yang tetap merusaknya. Coba sekarang kalau udah ada HP, insya Allah tenang hidup ini. Nah, makanya kita harus belajar mempunyai sifat wara. Yang wara itu kuncinya adalah hidup qanaah, merasa cukup. Udah Siko HP di rumah sudah jadilah. HP itu untuk mendapatkan informasi, untuk dapat menghubungi sana sini dengan cepat dan bukan untuk berlebih-lebihan. Makanya ya sifat berlebihan itu walaupun halal tapi tetap tidak baik. Ya, misal makan 4 lauk tadi. Sayyidina Umar bin Khattab begitu pun kan. Ya, beliau menanya kepada bawahannya, ya, coba kau perhatikan mana yang tidak baik padaku. Dia sudah merasa baik mengamalkan sunnah dan syariat. Nah, akhirnya dia menjawab, dijawab, ya, yang bagus, menanya kekurangannya apa. Dijawab oleh bawahannya, ya kau bagus galau, tapi ada beberapa sifat yang tidak baik. Di antaranya, ya engkau maki pakaian yang berubah-ubah, yang masih berwarna-warni. Ya, sehari 2 macam warna. Pagi warna kuning, misalkan sore warna abu-abu. Nah, itu sudah suatu yang tidak baik pada Sayyidina Umar. Nah, kita tidak tahu lagi warna-warni apa macam. Ini baru pakaian. Itu makanan mungkin berapa macam makanan gitu. Ya, pagi dari roti, ya laksa, sore ada pempek, ya, malam ada model, ya, ada ini bakso dan seterusnya. Nah, kan Syed Malik mengatakan, wah, orang Indonesia ini hisapnya panjang, apa banyaknya makanannya, gado-gado, apalagi Palembang. Nah, jadi suatu sifat yang baik adalah dimiliki seseorang, yaitu sifat wara, dan kuncinya adalah wara itu al-qanaah bid dunya, qanaah merasa cukup dengan dunia ini. Jadi qanaah itu an la yarghab min at-takallum wa an yarghab min at-takallum minha. Dia senang dengan keberadaannya yang sederhana. Ya, orang yang qanaah itu senang bahagia dengan keadaannya yang sederhana. Aku punya ada baju koko ini ada cuma 3, ada 4. Alhamdulillah. Ya, aku bisa gunakan dengan semaksimalnya. Kalau baju kita tidak kita pakai, ya akan dipertanyakan, diminta pertanggungjawaban. Ya, kopiah kita, aku cuma ada 3 kopiah ini. Alhamdulillah, senang dengan kesederhanaannya. Kalau ada kopiah kita lebih banyak, misalkan tidak terpakai, ya maka akan diminta pertanggungjawaban. Senang dan bahagia dengan kesederhanaan kita itu. Dengan miskin misalkan, ya senang, kenapa? Bisa bahagia.
Orang yang susah itu adalah orang yang ekonominya menengah ke atas. Menengah lebih susah. Apalagi orang ekonomi di atas susah. Tanya sama ekonomi di atas. Berapa masukannya? Berapa pengeluarannya? Apa ini nak nanya pula kenapa? Ibu masukkan akunnya sebulannya cuma ya 6 juta 7 juta. Ya, itu ekonomi tak sedang. 6 juta 7 juta. Oh, besar juga iya. Pengeluaran berapa? 8 juta. Nah, pengeluarannya tahunya lebih besar daripada masukannya. Jadi orang yang ekonominya menengah, apalagi di atas, itu belum tentu senang dan bahagia. Cuma tanya orang yang bawah, berapa? Oh ya, aku sebulan dengan 1,5 juta. Ya, pengeluaran, alhamdulillah. Ya, pengeluaran 1 juta. Nah, masa lebih. Jangan tanya, coba tanya dengan orang yang atas, pasti pengeluaran mereka lebih besar daripada pemasukan mereka. Kenapa? Iya, pemasukan aku sebulan 10 juta, 20 juta. Oh, berapa pengeluaran? Pengeluarannya alhamdulillah, ya. Masukan 20, pengeluaran 10. Tapi ya, itu kami mengeluarkan setiap bulan dari tabungan kami. Susah dia mengeluarkan dari tabungan dia, hidup dia susah. Tapi orang yang senang, orang yang miskin, orang yang sederhana, walaupun dia dalam keadaan sederhana, tapi dia senang. Itulah orang-orang yang qanaah, orang yang wara', dan dia akan terbebas dari hisab. Ya. Yang susah hisab ni karena berlebih-lebihan tadi, merasa kurang tadi. Iya, hidup di dunia ini ya, kalau kita merasa cukup, kita akan dapatkan kebahagiaan dan ketenangan. Wajan bisraf wa tawassu' wal mail ila syahwatiha. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu hendaklah kita menjaga ya kehidupan ini, jangan sampai kita dan keluarga kita ya memiliki sifat yang berlebih-lebihan, ya, memiliki sifat yang banyak, ya, harta banyak, makanan banyak, akhirnya menyebabkan dia dari berlebih-lebihan itu, walaupun halal, menyebabkan kita susah, menyebabkan kita gelisah. Dan bersyukurlah dengan apa yang ada pada kita, dan bahagialah dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Itu adalah suatu kenikmatan yang luar biasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sifat yang senantiasa bersyukur kepada Allah, bersyukur atas semua yang Allah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena orang yang siap bersyukur berarti ia itu siap mendapatkan nikmat. Orang yang siap untuk bersabar berarti dia selalu akan mendapatkan bala dan ujian. Dan orang yang baik adalah orang yang senantiasa bersyukur. Jadi walaupun sedikit tetap syukur, itu akan menjadikan kebaikan. Jadi mudah-mudahan juga kita diberikan sifat wara', ya, orang menjaga dari yang haram, menjaga dari yang makruh, dan juga apalagi menjaga daripada yang haram. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang yang senantiasa berzikir dan senantiasa ingat kepada Allah, dijauhkan daripada sifat lalai, jauhkan daripada sifat yang jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah bahwasanya orang yang senantiasa berzikir, senantiasa ibadah, arti dia senantiasa mendapatkan rahmat dan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang jauh dari zikir, jauh dari ibadah, saat dia jauh itulah dia tidak mendapatkan rahmat dan tidak mendapatkan pandangan dari Allah. Dan apalagi orang yang bermaksiat, di saat itu dia mendapatkan murka dan amarah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya kita jadikan orang-orang yang senantiasa berzikir, senantiasa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti berarti para nabi itu, orang-orang wali itu, orang-orang salihin itu senantiasa hari-harinya ibadah, hari-harinya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.